Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih zakat itu apa? Mari kita belajar bersama. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah mempelajari pengertian zakat, mari kita belajar macam-macam zakat. Ada yang tahu macam-macam zakat itu apa saja? Mari kita belajar bersama ya. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu apa ya? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram adalah Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali Rp400.000. Hasilnya Rp34 juta. Nah, zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari Rp34 juta. Coba berapa hitung? Yap, benar sekali. Zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp850.000. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin loh. Lalu, syarat wajib zakat mal seperti apa sih? Nah, syarat wajibnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Lalu, jenis harta apa ya yang wajib dizakati? Nah, jenis harta yang wajib dibayarkan zakatnya yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Setelah mengetahui tentang zakat mal, sekarang kita akan belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 gram atau 3,5 liter setiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Amil zakat itu siapa? Nah, amil zakat itu petugas pengumpul zakat. Dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya, para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri, agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Lalu, waktu membayar zakat fitrah itu kapan ya? Nah, untuk membayar zakat fitrah dimulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Siapa sih orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Setelah belajar tentang macam-macam zakat, sekarang kita belajar tentang orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Itu dia golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Lalu, ada yang tahu nggak sih fakir itu apa, miskin itu apa, dan lain sebagainya? Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, golongan orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah orang berutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Setelah belajar tentang zakat, ada yang tahu nggak sih hikmah berzakat itu apa? Nah, hikmah berzakat itu yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah banyak belajar hari ini.
Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.